Hai Taurus, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Hari ini aku akan general reading untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 untuk kondisi umum teman-teman Taurus ya. Tapi sebelum itu di sini aku mau ingatkan karena ini energinya itu kolektif ya. Jadi tidak akan bisa 100% dapat cocok. Jadi aku mohon buat teman-teman Taurus dapat bijaksana. Selain itu di sini aku mau kasih informasi yang menarik nih buat teman-teman Taurus yang ingin personal reading. Sekarang personal reading di kami hanya mulai 50.000 saja ya. Jadi buat teman-teman yang ingin personal reading, silahkan kontak admin yang ada di deskripsi channel ini. Dan ini hanya untuk yang resonate dengan readingan ini nanti untuk teman-teman Taurus, ataupun jika ada permasalahan lain juga bisa, dan ini hanya untuk yang serius. Oke. Baik Taurus, elemen tanah. Kita lihat dulu untuk kondisi umum kamu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Maret tahun 2023 ya. Oke guys, aku ngerasa di sini tuh ada sesuatu yang kamu cemaskan ya. Kalau aku rasa sih kamu tuh memang seseorang yang sering banget menerima situasi-situasi yang toksik, dan ini berdampak banget pada psikis kamu ya. Ibaratkan itu mental yang selalu kena ya, dimana kamu mendengar omongan-omongan orang yang toksik kepada kamu, omongan-omongan orang yang mungkin membuat kamu ngerasa sedih ya, sehingga kamu bisa baper, kamu stres juga. Oke, nah di sini kalau yang aku rasa bisa jadi di tengah-tengah prosesnya kamu untuk mengatasi permasalahan, kamunya malah merasa punya masalah baru dengan seseorang ya, yang mau nggak mau memang harus segera diatasi ya. Karena kalau tidak segera diatasi, bisa jadi ini tuh menghambat prosesnya kamu untuk planning kamu selanjutnya ya. Dan ini sih bukan tentang seseorang yang lebih dari kamu, tapi kalau yang aku rasa lebih muda dari kamu, yang mungkin saat ini tuh ngajak kamu tuh kayak apa ya, berseteru ya. Jadi besar kemungkinan nih buat teman-teman Taurus, entah kamunya ada bentrok batin dengan seseorang yang lebih muda dari kamu, atau memang ada seseorang yang lebih muda dari kamu dan bentrok batin dengan kamu. Ini tuh energinya bisa kebolak-balik ya. Bisa orang lain yang mungkin menyakiti kita, atau bisa jadi juga kita yang menyakiti orang lain ini. Jadi kayak ada bentrok batin gitu, dan ini yang mungkin apa ya, kayak membuat kamu ngerasa tidak tenang juga. Tiba-tiba misalnya seseorang tuh berbeda sikap ya ke kamu, mungkin lebih menjauh karena mungkin tidak suka dengan kita, atau bisa juga dengan kamu yang memilih untuk lebih menjauh gitu. Oke, ya semua tergantung diri kita. Kalau kita seandainya melakukan hal-hal yang baik, tidak pernah menyakiti orang, ya pasti kita juga tidak merasakan hal seperti ini ya. Atau mungkin ini lebih ke harus introspeksi diri ya. Kalau seandainya kamu pernah nyakitin seseorang, misalnya dengan perkataan walaupun tidak disengaja, tapi kamu pernah merasa bahwa itu merupakan penyesalan ya, atau menyebabkan penyesalan. Nah ini mungkin yang kamu rasakan juga sekarang. Seseorang juga mungkin dalam perkataan itu menyakiti kamu, dan mungkin kamu rasa sakit hati. Nah di sini dimana kita harus introspeksi bahwa oh ya, mungkin ini karma, aku pernah gitu juga ke orang lain. Oke, ya udahlah, untuk
menghindari karma-karma buruk selanjutnya, aku maafkan aja orang ini ya, dan aku ingin mendamaikan diriku dan juga batin aku gitu. Oke. Atau mungkin kalau kita merasa bersalah karena ngucapin ke seseorang yang kurang baik, mungkin di sini kita yang harus meminta maaf ya. Atau kalau nggak gitu ya kita harus berdamai dengan diri kita dan mungkin memohon maaf pada Tuhan tentang apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Oke, kita bahas yang lain ya. Untuk pekerjaan kamu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Maret. Untuk pekerjaan di sini kalau yang aku rasa sih it's okay ya. Pekerjaan cukup baik ya. Ada income yang maksimal, ada income yang mungkin bisa dikatakan ini tuh cukup lah ya buat kebutuhan kamu. Dengan kinerja yang sudah kamu lakukan. Tapi bisa jadi juga di sini itu ada hal-hal yang bertentangan dengan kamu. Mungkin secara materi kamu itu tercukupi atau memang lagi punya uang yang cukup ya, tapi pada kenyataannya uang yang cukup ini itu enggak membuat kamu ngerasa tenang. Mungkin karena kamu memiliki kewajiban tentang hal tersebut. Sorry banget. Mungkin kamu punya hutang ya, punya tanggungan, sehingga walaupun kita punya uang rasanya tuh nggak ada rasa tenang karena kita memiliki tanggung jawab yang belum selesai gitu ya. Oke. Dan di pekerjaan bisa jadi juga di sini itu gini, pekerjaan sedang tidak menentu sedangkan kita punya tanggungan, terus kita lagi mikir gimana kita ke depannya. Atau bisa jadi juga kalau teman-teman adalah seorang karyawan, bisa jadi di sini itu pendapatan kita mungkin belum cukup untuk membayar hutang kita. Itu yang sedang kamu cemaskan. Oke. Jadi dari sini ya harus memplanning hal-hal yang baru, gimana caranya agar kita itu dapat keuangan yang jauh lebih besar. Ya, kalau kita cuma berpangku tangan aja ya nggak akan bisa dapat sesuatu yang lebih, harus ada aksi gitu ya. Oke, aku langsung bahas tadi tentang keuangan juga ya. Sudah, keuangan memang mungkin ada tapi kamu nggak tenang. Nah di sini coba cari ide-ide yang bagus agar kita itu dapat income yang jauh lebih banyak, atau ya kalau nggak gitu income yang terus stabil gitu ya, agar kita pun juga ngerasa tenang dengan kondisi kita saat ini ya. Kadang gini ya, kalau kita lagi punya uang terus kita mengalami hambatan di kerjaan, kadang juga kita khawatir kalau kita nggak dapat income lagi, terus kita cuma mengandalkan uang sekian gitu kan. Jadi harus lebih pintar-pintar baca situasi juga, baca peluang, dan jangan menuruti ego terus. Oke. Sebaiknya juga kita memikirkan masa depan kita, di mana uang yang kita dapat dari kerjaan kita ya sebagian harus diinvestasikan, jangan langsung dihabiskan gitu aja gitu ya. Oke, kita bahas lagi nih untuk kamu yang single, untuk teman-teman Taurus yang single. Oke. Aku ngerasa di sini kamu sedang berharap lebih tentang hubungan asmara. Walaupun kadang kamu merasa bahwa saat ini tuh ya kadang menyenangkan, kadang juga tidak. Dimana bisa jadi kalau kamu sedang dekat dengan seseorang, kamu ya dekat dengan seseorang yang mungkin sebenarnya itu sefrekuensi ya dengan kamu, tapi orang ini tuh kayaknya banyak masalah, dan ini yang bikin kamu gak nyaman. Padahal kalau dilihat dari segi kesukaan kita ya pada seseorang ini ya it's okay gitu loh, kita suka. Apalagi dia ini tuh orang yang humble, orang yang benar-benar
bisa ngertiin kita, tapi pada kenyataannya kadang kita tidak bisa menerima bahwa seseorang ini tuh belum sepenuhnya menjadi yang terbaik, karena mungkin dia memiliki hal-hal yang kurang baik di situasi pribadi dia, mungkin gitu. Walaupun di sini kamu merasa suka, tapi kalau seandainya ya mungkin dari keluarga kamu juga kurang suka, nah mungkin di sini juga harus dipertimbangkan. Dan mungkin kalau seandainya memang kamu benar-benar mau berlanjut, ya harus mencari jalan keluar gitu ya. Karena kalau yang kurasa di sini itu walaupun kalian tuh sehati ataupun saling suka, tapi sering banget ada permasalahan ya, itu yang harus ditangani. Oke, sekarang kita bahas untuk Taurus yang berpasangan ya. Yang berpasangan di sini aku ngerasa bahwa kamu tuh mungkin sering banget ya menjalankan planning atau menjalankan sesuatu yang beresiko. Sering banget mungkin marah sama pasangan sendiri, nggak jelas sebabnya. Karena di sini sebenarnya mungkin ya perasaan kamu, dirimu yang paling dalam, batin kamu sebenarnya kurang sreg ya, sehingga ada aja nih tingkah kita untuk bisa mungkin menjaga jarak atau menjauh dari pasangan kita, karena mungkin adanya ketidakcocokan ya, adanya ketidakcocokan di sini, sehingga kamu memilih untuk lebih memfokuskan diri ke hal yang lain, tidak ke pasangan. Mungkin bisa jadi karena pasangan tuh terlalu cerewet, terlalu ngekang, itu bisa jadi juga ya, sehingga kamu memilih untuk membebaskan diri kadang ya, karena kamu juga merasa bahwa ini terlalu berlebihan ya, dirinya itu terlalu berlebihan, mungkin itu yang menjadi pikiran kamu ya, begitu. Oke, buat yang berpasangan di sini gini ya, kalau seandainya sering banget berantem, sering banget marahan gitu ya, coba bicarakan secara face to face ya masalah kalian ya. Setiap unek-unek sebaiknya diutarakan dan dirundingkan bersama ya. Jadi jangan langsung emosian gitu aja gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk pesan buat Taurus di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Oke, aku ngerasa di sini ada untuk teman-teman Taurus lebih menegasi diri sendiri atau harus tegas dengan situasimu. Kalau seandainya kamu gini-gini aja atau sering banget melakukan kesalahan atau kelalaian, maka ya nggak akan ada perubahan untuk kedepannya. Misalnya kita tuh lagi banyak duit nih, kita seneng foya-foya, kita seneng pengen ini pengen itu, langsung beli tanpa pikir panjang ya. Nah, ini yang akan merugikan kita. Nah, dari sini kita perlu menegasi diri kita bahwa kita tuh harus punya planning, harus punya catatan juga ya tentang pengeluaran kita. Jadi nanti akan ada remnya kalau kita tuh mencatat pengeluaran ya, memperhitungkan semuanya. Tapi kalau seandainya kita suka ngehambur-hamburin duit ya, maka ya gini-gini aja gitu loh, nggak ada perubahan buat kita. Jadi mulai sekarang ya harus ada aksi ya untuk bisa mendapatkan situasi yang jauh lebih baik. Tapi ini bukan selalu untuk materi, bisa juga dengan yang lain. Mungkin kita perlu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita agar kita mendapatkan kestabilan gitu. Di hubungan juga bisa ya. So, buat teman-teman Taurus, aku rasa cukup dulu, semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun, salam rahayu untuk Taurus.